Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri Bapa. Kami dapat kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara online ya Tuhan. Biarlah ibadah online kami Engkau sertai dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan. Turn the
teman-teman, setelah kita memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dan tumbuh dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya nih ya kalian hari ini? Kakak percaya kalian semua meskipun hari ini kita menyaksikan ibadah secara online, tapi kita tetap bersemangat dan juga bersuka cita pada pagi hari ini. Dan minggu lalu nih adik-adik kita udah belajar ya tentang salah satu buah roh, yaitu kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali firman Tuhan dari minggu lalu, yaitu tentang sukacita. Nah, siapa yang pagi hari ini bersukacita? Kakak yakin pasti kalian semua nih ya, meskipun kakak nggak bisa lihat secara langsung satu persatu, tapi kakak percaya kalau kalian pagi hari ini bersukacita, karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sukacita itu apa sih? Nah, pasti kalian tahu ya sukacita itu apa ya? Sukacita itu adalah perasaan yang senang, riang gembira, dan juga perasaan yang bahagia adik-adik. Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu bersukacita senantiasa. Nah, biasanya nih ya, hal apa sih yang membuat kalian bersukacita? Pasti banyak ya. Misalnya, Kak, aku bersukacita nih Kak, kalau misalnya aku punya mainan baru nih dibeliin sama papa atau mama. Wah, pasti itu bersukacita ya. Terus ada juga nih Kak, kalau misalnya aku bersukacita kalau aku makan makanan yang aku suka. Nah, itu kakak juga seneng ya adik-adik ya. Pastinya kita bahagia dong ya, kita happy kalau kita bisa makan makanan yang kita suka nih ya. Terus juga ada mungkin, Kak, aku bersukacita karena hari ini aku ketemu sama teman baru nih Kak. Dan juga ada yang bersukacita kalau misalnya mereka pergi jalan-jalan nih ya, entah itu sama orang tua ataupun sama teman adik-adik. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita bersukacita adik-adik. Tapi pertanyaannya nih ya, kalau misalnya kita tidak mendapatkan semuanya, kita tidak mendapatkan apa yang tadi sudah kakak sebutkan, apakah kita akan tetap bersukacita? Nah, coba adik-adik jawab, kira-kira kalau misalnya aku nggak dapat mainan baru, aku tetap bersukacita nggak ya? Nah, di sini kita akan buka firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 4 bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini jelas sekali mengatakan bahwa kita harus selalu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dalam segala keadaan, sekalipun mungkin kita nggak dapat mainan baru, kita nggak dapat teman baru di sekolah gitu ya, tapi kita harus tetap bersukacita adik-adik. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Dan pertanyaannya nih ya, kenapa sih Kak kita harus bersukacita? Nah, kira-kira kenapa sih adik-adik kita harus bersukacita? Coba nih ya kakak ajak untuk kita pagi hari ini membayangkan ya, kalau misalnya kita setiap hari nih ya, kita hidup dengan muka yang murung, muka yang kesel, sedih, kecewa, gimana kira-kira jadinya? Gimana jadinya kalau misalnya kita hidup tanpa ada sukacita? Wah, pastinya nggak enak dong ya menjalani hari adik-adik ya. Dan di sini kita mau buka satu ayat lagi di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di sini ayat ini katakan bahwa hati yang gembira ini adalah obat adik-adik. Ketika kita bersukacita, ketika kita bergembira, kita memiliki semangat untuk menjalani hari adik-adik. Kalau misalnya setiap hari kita nggak punya sukacita, kita rasanya kecewa, rasanya kesel, rasanya pengen marah-marah terus, pastinya kita nggak akan semangat dalam menjalani hari adik-adik. Oleh karena itu, penting banget untuk kita selalu bersukacita senantiasa setiap hari, bahkan setiap saat. Nah, terus Kak, tadi kan sukacita itu penting ya. Gimana sih caranya supaya kita ini dapat bersukacita dalam segala keadaan, meskipun mungkin keadaannya lagi nggak baik-baik aja nih Kak. Nah, di sini Kakak kasih tahu adik-adik caranya. Yang pertama yaitu kita bergembira karena kita hidup di dalam kasih Tuhan, bukan karena keadaan kita. Ayatnya ada di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ayat ini adik-adik mengatakan bahwa kita bergembira karena siapa?
karena kita punya teman baru, karena kita punya mainan baru, karena kita pergi jalan-jalan. Nah, enggak ya, kita bergembira karena Tuhan, karena kita hidup di dalam kasih Tuhan, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan adik-adik. Ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan pun akan kasih apa yang kita pengen. Jadi kita bergembira bukan karena keadaan kita yang baik, tapi kita bergembira karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang kedua nih adik-adik, yaitu caranya supaya kita dapat bersukacita, yaitu mengucap syukur. Nah, ini juga penting banget ya. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus senantiasa mengucap syukur ya adik-adik ya. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang gak baik nih ya. Kayak misalnya, aduh kayak aku hari ini lagi kesel banget karena aku dapat nilai jelek. Nah, coba kita belajar untuk mengucap syukur. Sekalipun nilainya jelek, tapi kita bersyukur. Dan gak cuma bersyukur aja, tapi kita juga terus berusaha belajar supaya kita dapat nilai yang bagus adik-adik. Jadi kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala kondisi. Baik itu dalam keadaan yang tidak baik maupun dalam keadaan yang sangat baik adik-adik. Belajar untuk mengucap syukur. Dan yang ketiga, yang terakhir, caranya supaya kita dapat bersukacita yaitu mengingat kebaikan Tuhan. Wah, kakak yakin ya, pastinya setiap kita juga merasakan ya kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Daripada kita mikirin orang yang mungkin mengecewakan kita, orang yang bikin kita kesel, orang yang bikin kita sedih gitu ya, atau temen yang jahil sama kita, lebih baik kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan tuh sangat baik loh adik-adik dalam kehidupan kita ya. Kita mau baca ayatnya di Mazmur 77 ayat 11. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Jadi Tuhan Yesus itu adik-adik baik dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Coba adik-adik di rumah, ingat-ingat nih apa kira-kira kebaikan Tuhan yang kita alami ya. Ketika kita masih bisa bangun di pagi hari dengan nafas yang sehat adik-adik, itu merupakan salah satu kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Banyak loh anak-anak di luar sana yang nggak bisa bangun di pagi hari adik-adik, yang mungkin di rumah sakit juga nafasnya harus pakai bantuan oksigen. Nah, jadi kita bersyukur, kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bukan mengingat hal-hal yang bikin kita sedih atau bikin kita kecewa, tapi kita belajar bersukacita dengan cara mengingat kebaikan Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik satu buah cerita yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya. Seorang anak perempuan mengeluh pada sang ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa capek untuk terus berjuang dan berjuang. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci itu mendidih. Pada panci yang pertama dimasukkannya beberapa wortel, pada panci yang kedua dimasukkannya beberapa butir telur, dan pada panci yang terakhir dimasukkannya biji-biji kopi. Sang anak perempuan mengatupkan mulutnya dan menunggu dengan tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit, ayahnya mematikan kompor, diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkok. Kemudian telur tersebut pun ditaruh ke dalam mangkuk, dan yang terakhir dituangkan juga kopi ke dalam cangkir. Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Ia melakukannya dan mendapati wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur matang yang keras. Kemudian yang terakhir, sang ayah pun meminta anak untuk menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum, dan dengan rendah hati dan rasa penasaran, si anak ini bertanya, "Apa artinya, Bapak?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi yang membedakan adalah reaksi dari masing-masing benda tersebut. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasak dalam air mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya.
Namun setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi sangat unik. Setelah dimasak dalam air mendidih, kopi ini mengubah air tawar menjadi enak. Lalu ayahnya ini bertanya kepada anaknya, yang mana yang engkau pilih anakku? Wortel, telur, atau kopi? Nah adik-adik, dalam cerita ini kita belajar ya, ada 3 perumpamaan tadi, wortel, telur, dan kopi. Ketika ketiga benda tersebut dipanaskan dalam air mendidih, yang mana yang paling bermanfaat dan menghasilkan? Yang mempunyai aroma yang harum adik-adik. Kopi ya, kita tahu ya adik-adik ya, kopi memiliki aroma yang harum. Jadi kopi ini ketika direbus, dipanaskan di air yang mendidih, justru dia menjadi enak untuk dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga kita dalam hidup ya adik-adik ya. Kita mau belajar untuk kita menjadi seperti kopi nih adik-adik ya. Walaupun kita lagi dalam keadaan yang tidak baik, tapi kita mau belajar untuk tetap bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Meskipun kita lagi ada masalah, lagi ada problem adik-adik yang kita alami, tapi kita belajar untuk bersukacita dan kita berharap kepada Tuhan untuk kita boleh diberikan kekuatan dan semangat untuk tetap bersukacita menjalani hari adik-adik. Itu saja firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan akan ada aktivitas untuk sepanjang minggu ini. Nah, coba adik-adik kalian kirimkan video, kira-kira apa sih hal yang membuat kalian bersukacita? Nah, coba ya kalian kirimkan video ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, kakak tunggu ya video kalian semua. Selamat untuk mempraktekkan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Oke adik-adik semuanya, kita telah selesai ibadah online Victory Kids hari ini. Dan hari ini kita belajar ya, untuk kita boleh bersukacita dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Kita mau belajar untuk tetap bersemangat dan juga bersukacita adik-adik. Yuk sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah selesai ibadah. Tadi kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa sepanjang minggu ini kami mau belajar untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.